eh, perancangan fasilitas dengan software ya. Nah sebenarnya software yang tersedia di pasar itu lumayan banyak, dan kalau ya tidak mungkin lah ya kita mempelajari suatu software dalam perkuliahan tanpa praktikum ya. Harusnya kalau kita belajar software itu ada praktikumnya. Jadi ini yang akan saya sampaikan adalah apa? Ya ini ada satu software saya pilih ya, Corelab. Ya. Sebenarnya kalau di silabus itu ada 3 software ya, Corelab, Albert, dan satu lagi. Saya ambil Corelab aja satu ya, untuk sekedar memberikan gambaran bagaimana software perancangan di fasilitas ini dipakai. Nah, Corelab ini cuma satu dan ini juga kayaknya software lama ya. Saya nggak tahu di pasar apakah ini yang market leadernya atau bukan. Baik. Nah dalam kuliah ini saya akan sampaikan cara kerja singkatnya. Kemudian nanti ada contoh. Contohnya tentu saja contoh yang skala kecil ya, paling berapa mesin gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kita lebih kayak belajar algoritma juga ya. Kita ada contoh, kita pecahkan dengan algoritma yang ada di software ini. Nanti ada latihan dengan contoh. Nah sebenarnya metode Corelab ini ya mirip dengan yang kita pelajari kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu MST ya. Waktu itu kita sudah belajar bagaimana membuat layout, tapi waktu itu layoutnya itu hanya satu single row ya disebutnya. Jadi single row, jadi layoutnya itu mesin-mesin itu atau fasilitas itu dijejerin aja ya dalam satu row, satu garis. Nah yang kita pelajari malam ini sudah 2 dimensi ya. Jadi kalau single row itu kan 1 dimensi, ini 2 dimensi yang kita pelajari malam. Ya, ini halo-halonya Anda bisa baca sendiri, tapi saya lebih suka langsung ke contoh. Nah, Corelab ini dibuat atau bekerja menggunakan ARC, diagram ARC yang ada AEIOUX. Ya, kemarin sudah kita baca. Oke. Nah, jadi kalau kemarin di ARC kita cuma kasih huruf aja ya. AEIOUX. Ini sebenarnya enak dihafal karena huruf abjad ya, dari A ke X, AEIOUX. Nah nilainya kita beri seperti ini, A itu 6, X itu 1 ya. Tapi saya juga pernah baca ya, tadi saya baca ada literatur juga yang memberikan skor X-nya itu bukan 1 tapi 0, ada juga seperti itu. Nah ini perbedaan seperti ini ya nggak ada masalah ya, karena konsep dasarnya adalah yang harus dekat itu diberi skor lebih tinggi. Ya. Jadi yang lebih dekat diberi skor tinggi sehingga ya prinsipnya A lebih tinggi dari X. Ada yang X-nya 0, ada yang 1. Ya. Nah ini halo-halonya kita lihat aja, tapi ini ada tahap-tahapannya sebenarnya yang di sini. Nah ini ya langkah-langkah Corelab. Jadi sebenarnya Corelab itu ya nama software tapi juga nama algoritma ya, sama seperti Simplex. Ya. Oke. Langkah pertama kita ngitung TCR, total costness rating. Baru dari TCR itu kita pilih departemen mana yang kita taruh di pusat. Kemudian dari situ kita, jadi dari departemen pertama yang kita taruh di pusat, di layout,
kita tambahin satu persatu sampai semua departemen atau semua mesin masuk ke dalamnya. Jadi untuk memilih departemen pertama kita pilih dari TCR tertinggi, baru setelah itu kita lihat mana stasiun terdekat dengan yang tertinggi itu. Lalu kita lihat TCR-nya dan skornya juga yang kita. Ya. Nah untuk stasiun atau departemen kedua dan seterusnya yang dimasukkan ke dalam layout, itu kita pakai bilangan PR atau PR, placing rating, ya sebenarnya rating ya. Jadi ini kita ulang sampai semua stasiun atau departemen masuk ke dalam layout. Nah kalau sudah selesai semuanya, baru kita evaluasi, kita nilai si tata letak ini bagus atau enggak, ya, dengan menghitung skor. Nah ini ada contoh nih, ya contoh. Contohnya ada 7 departemen. Receiving, milling, press, screw, assembly, plating, sampai shipping. Dari shipping sampai shipping ada 7. Kita nomorin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini data yang kita butuhkan adalah tentu saja ARC, ya, yang ada relasi AEI OUX, ya. Cuma di contoh ini kebetulan tidak ada X, ya. Paling rendah adalah U, tapi A ada, ya. Nah ini karena ditampilkan bentuk tabel, jadi ya bentuknya kayak begini. Sebenarnya ya sebenarnya harus kita lihat dari ARC aja itu udah kelihatan hubungan antar departemen. Tiap departemen itu, tiap pasang departemen itu hubungannya apa? AEI atau O. Cuma karena tabel bentuknya begini. Jadi begini, misalnya departemen nomor 1 ini relationship-nya ini untuk departemen selain dia. Jadi kalau departemen nomor 1 ya relationship-nya untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga kalau departemen nomor 2 relationship-nya untuk 1, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya selain departemen itu sendiri, ya. Begitu. Di sini hanya saya kasih, yang merah-merah ini kan dari saya. Jadi yang merah-merah ini cuma saya kasih contoh. Ya, sampai departemen nomor 3. Ya ini departemen nomor 3. Relationship-nya untuk 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Dan seterusnya. Berarti ini kalau 7 ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, luasnya sudah diberikan, ya. Ini kebetulan luasnya kelipatan 400, ya. Jadi kalau jumlah unitnya 1, luasnya 400. Kalau unitnya 2, luasnya 800, ya. Mungkin dalam kasus lain, luasnya nggak di-script kayak begini, ya. Berikutnya, data yang kita butuhkan adalah bobot dan rating kedekatan. Kalau rating tadi udah disebutkan di slide awal, ya. Ya intinya A itu 6, turun terus sampai X itu 1. Tapi ada juga bobot. Bobot ini kita berikan dari 0. Dari ini kalau melihat bilangan bobotnya, ini 3 pangkat, ya. Nah saya tadi udah cari-cari di literatur. Memang di kebanyakan literatur bobot itu dibuatnya 3 pangkat, ya. 3 pangkat. Jadi X dibuat 3 pangkat. Ya X itu 0, ya. Di skornya 0. Baru U itu 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Nah, tadi emang saya cek beberapa literatur memang semuanya pakai 3 pangkat. Nah, dan bertanya, Pak, boleh nggak 4 pangkat? Atau 2 pangkat? Kalau saya bilang sih ya, secara matematik boleh, tetapi mungkin nanti ya hasilnya bisa jadi berbeda, ya, antara memakai 3 pangkat dengan 2 pangkat. Jadi karena literaturnya sebagian besar memakai 3 pangkat, ya udah 3 pangkat aja, ya. Kita nggak usah repot-repot. Gitu ya. Oke. Nah ini yang kita pakai. Nah sesuai dengan tadi step by step-nya, maka langkah pertama kita hitung TCR. Ya.
TCR untuk masing-masing fasilitas. Ya. Jadi 1 sampai 7 kita hitung TCR-nya. Nah, TCR-nya ini adalah memakai ini rating yang 6 sampai 1 atau 1 sampai 6. Jadi contohnya begini. Departemen nomor 1 ya. Relationship-nya ini kita jumlahin aja. E itu adalah 5 ya, berdasarkan ini. E itu 5 ya. Ini 5, O itu 3, ya, ini 5, 3, I itu 4, O lagi 3, UU berturut-turut adalah 2 dan 2. Ini ya, saya tulis di sini contoh. Untuk departemen nomor 1, maka TCR-nya adalah 19, dapatnya dari 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4. Dan seterusnya ya. Saya nggak tahu kalau stasiunnya banyak ini bisa dipakai Excel nggak ya? Jadi ini kalau ini kan slide ini tabelnya pakai manual. Kalau mau pakai Excel berarti Anda harus pakai fungsi-fungsi yang mungkin cukup advance ya. Karena mengkonversi huruf ya A, E, I, O, U, X menjadi angka ya 6 sampai 1. Ya. Makanya kalau mau dicoba. Tapi kalau ini mah dalam slide ini saya menghitungnya manual seperti ini. Nah, setelah kita hitung TCR-nya untuk semua departemen, maka kita cari yang paling besar. Yang terbesar adalah milling nomor 2, stasiun nomor departemen nomor 2, sama departemen nomor 6. Ini saya tulis di sini yang bawah yang merah ya. TCR 2 dan 6 tertinggi, ya kan? 22. Nah, yang dipilih adalah 6, ya, karena lebih luas. Ini ya. Yang 6 ini luasnya 800, sedangkan milling luasnya 400. Jadi kita pilih 6. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan ya, jadi stasiun pertama yang atau departemen pertama yang masuk ke dalam layout adalah 6. Maka kita pilih yang terdekat, bukan terdekat itu bukan TCR lagi, bukan, tapi istilah gini. Untuk memilih stasiun yang terdekat dengan 6, kita lihat relationship-nya 6 ini ya. Ini 6 ini, relationship terdekatnya adalah A. A ini dengan stasiun departemen 5. Jangan lupa ya. Jadi ini berturut-turut nih. U adalah 1, jadi ini berturut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berturut-turut nih. Sesuai dengan contoh yang tadi ini. Ya. Jadi ini berturut-turut U untuk 1, I untuk 2, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi A ini adalah untuk stasiun 5. Dan kelihatan di sini juga pasangannya di departemen nomor 5. Ya. A ini untuk departemen 6. Jadi ini yang terdekat dengan 6 adalah 5. Karena A. Nah, maka 6 dan 5 ditempatkan di awal. Ya. Ingat bahwa 6 itu 2 unit ya. 800 meter itu kan 2 unit. Sedangkan 5 1 unit, dari sini datanya. Nah, ini ya. Jadi 6 ini 2 unit. Ya. Sedangkan 5 1 unit. Maka meletakkan di jadwalnya adalah bukan jadwal ya. Di layout seperti ini. Pokoknya taruh di tengah lah, walaupun ini nggak di tengah ya. Tapi ya kalau Anda pakai tabel ya kan bebas mau tambahin terang aja. Jadi ingat 6 itu 2 unit, 5 2 unit. Pak boleh nggak Pak 5-nya ditaruh di atas? Boleh. 5-nya ditaruh di samping? Boleh. Cuman biasanya begini, 6 ini kan 2 unit ya. Kalau di 2 unit, maka emang kecenderungannya kita naruh 5 itu bukan di pokoknya 5 itu ke tempat yang dekat dengan dua-duanya. Ya. Jadi 5 itu bisa kalau 6-nya di sini, 6-nya kan di sini.
kursor saya muter kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bilang, soalnya ini penting kursor saya ini. Kelihatan, Pak. Jadi kalau 6-nya di sini, 2 biji ini, maka 5-nya ya ditaruh antara di bawahnya, ya di bawah salah satu atau di atasnya juga salah satu. Tapi tidak di kiri atau di kanannya, karena nanti dekatnya cuma ke satu mesin, ya, cuma ke satu unit maksud saya. Gitu, ya. Jadi untuk tahap ini kita sudah menambahkan 6 dan 5, 6 2 unit, 5 1 unit. Nah berikutnya setelah naruh 6 dan 5 di sini, kita lihat berikutnya. Ya. Karena ada 6 dan 5, maka kita lihat yang terdekat dengan 6 adalah 7, tapi yang terdekat dengan 6 setelah 5, karena kan kita sudah memasukkan 6 dan 5. Ya. Ya jelas yang terdekat dengan 6 adalah 5, cuma yang terdekat dengan 6 setelah 5, jadi ingat ya, karena sudah ada 6 dan 5. Yang terdekat dengan 6 setelah 5 adalah 7. Dari mana ngelihatnya? Dari data ya, dari data. Coba kita lihat. Ini dari sini ya, dari data. Yang terdekat dengan 6, yang terdekat dengan 6 setelah 5, ini kan 5 ya, adalah 7, yaitu E. E ya. Yang lain ini lebih rendah, lebih jauh. Jadi kan ingat A, E, I, O, U itu menyatakan yang terdekat. Jadi kalau A itu paling dekat, paling jauh adalah X ya. Maksudnya relasinya paling dekat sama paling jauh lah, paling kalangan. Pak, Ya. Aduh, izin Pak. Oh, ya. Mungkin saya kelewat atau apa tadi untuk yang pemilihan yang terluas tadi Pak. Kenapa dipilih 6 dan 2 ya Pak? Oh ya. Yang mana? Nah, ini. Yang ini Pak. Ya. Gini. Kan TCR tertingginya adalah yang jadi kita pakai TCR untuk memilih departemen pertama yang masuk ke dalam lab. Nah, yang tertinggi adalah 6 sama 2 nih, ya nggak? TCR-nya 22 kan? Yang 23 dia gimana? Yang 23 ada 23 ya? Sebentar. Oh, berarti saya salah lihat. Sorry, ketutupan ini. Ketutupan window ya. Ini ketutupan window meet google.com. Oke, saya ulang ya. Ternyata ada 23 ya. Salah saya. Ini berarti harus diralat ya. Oke, saya ralat dulu. Sambil terangin, sambil saya ralat. Ya, jadi gini. Oke. Yang tertinggi adalah 23 ya. Saya bisa lewat. Jadi yang tertinggi adalah 23. Coba cek dulu. Oh, itu A ini 6. Jadi ini benar ya 23. Jadi sekali lagi saya ulang. TCR tertinggi adalah 5. Ya. Kemudian yang terdekat dengan 5 adalah 6. Tentunya tinggalnya. Maka 5 dan 6 ditempatkan di awal. Ya, cuma ini aja, menemukan urutan ya. Sorry, saya tadi miss ya, bahwa ada 23. Kok dari tadi siang saya lihatnya tertingginya 23. Ternyata ada 23. Tapi nggak apa-apa. Karena memang prinsipnya TCR tertinggi dipakai pertama, maka yang kita pilih adalah 5. Lalu kita lihat yang terdekat dengan 5. Ya, di tabel ini ada A. Maksudnya kedekatannya paling tinggi adalah A. Ya. Dan ini adalah kedekatan dengan departemen 6.
Makanya setelah 5 kita taruh 6 dalam layout. Tetap ini nggak berubah ya. Cuma ini mungkin biar pas, ini saya ubah urutannya. Yang ini. Sebentar. Ini saya coba. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini berubah urutannya. Jadi yang terdekat dengan 5 setelah 6 adalah 7. Dan yang terdekat dengan 6 setelah 5 adalah 7 juga. Nah, lihatnya dari sini. Yang terdekat dengan 5 setelah 6 adalah 7. Sebenarnya yang terdekat sih setelah A, kalau di sini tuh ya, di bagian sini, di departemen 5 ini, yang tertinggi setelah A adalah I, karena nggak ada E. Nah, I-nya sebenarnya ada 3. Nah, kenapa kita pilih I yang 7? Ya nggak apa-apa. Maksudnya biar sama dengan yang stasiun departemen 6. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 departemen yang punya I ya. Ini juga saya ini ya, yang terdekat dengan 5 setelah adalah 7 ya. I ya, karena nggak ada yang E. Walaupun I-nya ada 3, kita boleh milih sembarang. Ya. Bukan sembarang sebenarnya, tapi pilih yang lebih luas. Ya. Nah ini kan gini, I-nya ada untuk 7, kemudian ini 4, sama 2. Ya. Nah kita boleh pilih yang mana aja, tapi pilih yang lebih tinggi, yang lebih luas. Yang lebih luas. Makanya di sini saya taruh 7. Yang 6 gimana? Yang terdekat dengan ini setelah 5 adalah 7 juga, kita lihat di sini. Nah kalau di 6 setelah A itu ada E. Nah ini kan tertingginya adalah E. Berarti ya udah langsung pilih yang E, yaitu yang departemen nomor 7. Nah nilai PR-nya itu dilihat dari yang tadi di soal ya. Kan tadi saya udah yang ini nih. Dari PR itu dari sini, dari bobotnya. Jadi tadi ada yang E. Kalau E itu 81, kalau I itu 27. Kita taruh di sini ya. Yang E itu 81, yang I itu 27. Nah, kita pilih yang lebih tinggi, yaitu 81. Yaitu, ya kebetulan sih sama ya. Baik 81 maupun 27 kan ini dekatnya ke 7. Makanya sebenarnya emang walaupun ini beda, tapi hasilnya ke 7 juga. Nah, kita taruhlah 7 di layout. Ingat bahwa 7 ada 2 unit. Ini ya, 800 berarti 2 unit ya, yang ini soalnya. Ini. Ya, departemen 7 ada 2 unit, berarti kita taruh 7-nya seperti ini. Ya. Nah, saya mau menyampaikan bahwa karena memang ini cara untuk menaruh departemen dalam layout itu nggak unik ya, nggak cuma satu, maka hasil dari layout yang dihasilkan memang bisa beda. Makanya nanti tinggal mungkin kalau Anda punya satu problem, ya, lalu dikerjakan oleh 5 kelompok, ya mungkin hasil layoutnya bisa beda. Sehingga nanti diadu aja mana yang sekarang paling bagus. Nah di sini saya taruh 7-nya. 7-nya dekat ke 6 ya, karena kan yang terpilihnya adalah 7 sebagai yang terdekat dengan 6. Makanya 7-nya didekatkan dengan 6. Mungkin Anda bertanya, Pak, 7-nya boleh nggak ditaruh di atasnya 6? Di sini misalnya ya, boleh. Ya. Tapi mungkin ini kayak common sense untuk naruh 7 itu dekat dengan 6-nya di satu sisi aja. Kan bisa kita lihatnya di sini ya. Jadi dekat dua-duanya nempel dengan ini. Cuma sebenarnya kalau secara ya kita menghindari 7 itu kita taruh di sini di dua atasnya 6 ini enggak. Kenapa? Karena dengan mendekatkan 1 aja itu jarak 6 dan 7 sudah dihitung 0. Nah jadi gini ya sebenarnya.
dari layout awal maupun layout yang berikutnya ini yang nempel di salah satu sisi, bukan diagonal ya, itu dianggap 0 jaraknya. Jadi 5 sama 6 ini jaraknya 0. Kenapa? Karena dia nempel dalam dengan dua kotak bersebelahan. Baik atas bawah maupun kiri kanan tuh jaraknya 0. Makanya 6 dan 7 dengan naruh begini aja, 6 dan 7 itu sudah dihitung 0 jaraknya. Ya, sehingga tidak menutup semua sisi dari 6 dan 7 masih bisa berdekatan dengan yang lain nanti gitu. Kira-kira begitu sebenarnya. Kayak ada triknya ya. Jadi nggak naruh 7 di atas ini semua enggak. Ya. Nah, berikutnya, ya ini sebenarnya diulang-ulang terus ya. Karena di layout sudah ada 6, 5, dan 7, ya kita lihat sama-sama ya. Jadi diulang yang merah ini untuk sekarang 6, 5, dan 7. Yang terdekat dengan 6 setelah 5 dan 7 adalah 2. Ini semuanya nanti bisa Anda cek di data ini. Ya. Sekali lagi, walaupun yang terdekatnya itu ada beberapa, kita boleh milih. Tapi biasanya milihnya dari yang lebih luas. Nah, lalu jadi ya, dan kita boleh merekayasa kayak gini ya, supaya satu stasiun yang sama boleh, ya, walaupun nggak mesti juga. Ya. Jadi yang terdekat dengan 6 setelah 5 dan 7 adalah 2. Yang terdekat dengan 5 ini yang merah-merah ini sebenarnya penjelasan dari yang ini. Dan kita lihat lagi level hubungannya, ya, tingkat kedekatannya ada I sama U. Ya, yang berhubungan dengan dua bot tadi dia. U itu kan gini, di sini ya. Nah ini. I itu 27, U itu 1. Ya, ini. Jadi kita pilih sebenarnya bisa 27 yang 27-nya yang atas atau 27 yang bawah itu boleh. Tapi di sini dipilih yang atas. Kenapa dipilih yang atas? Ya, lagi-lagi karena 6 itu lebih luas ya, dibanding 5, ya kan? Jadi walaupun sama-sama 27, tapi 6 ini lebih luas. Dia 2 unit, sedangkan 5 cuma 1 unit. Makanya dipilih yang lebih luas, yang 2 unit. Jadi yang berikutnya kita pilih adalah 2 didekatkan ke 6. Kayak gini, ya. Jadi dari sini, ini nih yang kiri atas. 2 didekatkan ke 6. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak 2 di atasnya 6? Boleh. Boleh. Makanya saya bilang lagi, intinya tidak ada jawaban yang unik. Lanjut. Nah, ya ini yang berikutnya, ini dari sudah ada 6, 5, 7, 2. Ya, sudah ada nih 6, 5, 7, 2. Tapi yang merah-merahnya saya bikin ada cuma 2 aja ya. Dan seterusnya, karena memang selalu begitu ya. Yang terdekat dengan 6 berikutnya, terdekat berikutnya dengan 6 adalah 1. Semuanya 1 kebetulan ya. Nah, kita lihat hubungannya, ada U, O, U sama E. U itu 1, O itu 9, U itu 1, dan E itu 81. Tentu saja kita pilih 81. Ya, 81 kita pilih. Jadi yang terpilih adalah 1 didekatkan ke 2. Nah, ingat 1 itu ada 2 unit menurut data. Makanya kita harus di sini. Ya. Jadi ini 1 didekatkan ke 2 ya di atasnya. Ya. Oke. Dari sini, dari yang kiri, dari yang kanan bawah, kita ketik lagi ya. Sudah ada 65721. 65721. Kita lihat menuju ke 4. Jadi ini yang jangan sampai lupa adalah cara kita meletakkan ini tuh ngikut ke tahap yang pertama tadi ya, yang ini. Yang ini. Jadi intinya karena semakin banyak stasiunnya kan semakin banyak yang dilihat ya, makanya kita harus hati-hati. Ya. Jadi ini sudah ada semuanya menuju ke 4 dan ada U, I, U sama E sama I ya. Seperti tadi juga yang E adalah 81 ya sama dengan ini. U itu 1, I itu 27. Ya. Tentu saja yang kita pilih adalah 81. Jadi kita pilih departemen 4
didekatkan ke departemen 2. Nah, jawabannya jadi di bawah ini ya, ini X. Nah, ini ya 4. Ya, jangan lupa bahwa menurut data departemen 4 itu 2 unit. Nah, terakhir ya sebenarnya tinggal sampai titik ini itu tinggal departemen 3 yang belum masuk. Sehingga perhitungannya sebenarnya udah nggak ngaruh ya. Tinggal kita lihat departemen 3 pasti masuk, tinggal dekatnya kemana. Nah, ternyata ada 2 yang bernilai 9, yaitu 3 didekatkan ke 6 atau 3 didekatkan ke 1. Nah, kebetulan dari layout yang sebelumnya 3 memang bisa didekatkan ke dua-duanya, baik 3 bisa didekatkan ke 6 dan 3 juga bisa dekat ke 1, yaitu di sini. Begitu. Makanya memang ini ya situasinya memungkinkan sehingga ya kita pilih 3 didekatkan ke 6 dan 1. Gitu. Kalau nggak bisa dekat kedua-duanya, ya berarti lihat mana yang lebih luas. Kebetulan 6 ini ada 2 unit dan 1 juga 2 unit sama ya, tie break. Ya udah, kalau nggak bisa dekat keduanya, dekat ke salah satu aja saya sembarang, karena sama-sama baik 6 maupun 1 punya 2 stasiun, 2 unit maksud saya. Nah sekarang karena semua sudah masuk, ya selesai. Ini tata letak akhir. Nah itu kalau Anda masih bingung, silakan ditanya, karena berikutnya kita akan menilai ini tuh skornya berapa. Sampai sini gimana, ada bingung nggak? Aman Pak, tapi apakah ada guideline untuk menentukan baris dan kolomnya ini Pak, jumlahnya gitu? Gimana? Diulang pertanyaannya? Untuk jumlah baris dan kolomnya ini Pak, apakah ada guideline khusus gitu atau? Oh, jumlah baris dan kolom. Nggak ada. Ya ini kan sebenarnya gini, kita membuat layout itu patokannya dari tengah baru ke sebelah-sebelahnya. Atau Ya, kita kan nggak batasin dulu, terus kemudian kita lihat nanti akan seperti apa gitu? Iya. Sebenarnya gini, kalau di dunia nyata ya kita tuh bikin layout itu pasti ada batasannya ya. Misalnya bangunan pabriknya panjang sekian, lebar sekian. Itu kan sebenarnya udah jadi batasan. Cuma dalam membuat algoritma ini lebih mudah, kita tidak mempertimbangkan itu dulu. Jadi udah pokoknya dari tengah. Departemen pertama masuk ditaruh di tengah, lalu yang lain kan ke sebelah-sebelahnya begitu ya, sampai penuh. Ya, kita tidak membatasi dulu berapa baris dan kolomnya. Karena kalau dibatasi dari awal, mungkin algoritmanya jadi lebih kompleks. Nah, jadi ya ini kan sebenarnya problemnya simple ya. Karena apa? Luasnya 400 sama 800 doang gitu ya. Jadi prakteknya nggak sesederhana ini. Nah, sekarang kita nilai. Jadi ini kita nilai ya, skornya berapa. Kita buat tabel seperti ini. Ini memang kalau ya ini sebenarnya lagi-lagi dari literatur ya. Kolom paling kirinya adalah relationship. Jadi sebenarnya begini. Jadi setiap hubungan antar pasangan departemen itu dinilai semua. Cuma kalau di tabel ini karena dari literatur, dia kolom terkirinya mulai dari relationship. Jadi dia mencari kan dari A dulu ya. Jadi dari sini sebentar. Dari data ini kan ya. Ini kan sebenarnya departemen berpasang-pasangan. Kemudian ada relationship. Nah, kalau di tabel tadi kita mulai dari A dulu ya. A, yang akan cuma ada satu sebenarnya. Kalau pakai ARC beneran ini A-nya cuma satu ya, yaitu antara 5 dengan 6 ya. Cuma ini karena tabel jadi kayak ada 2 padahal cuma satu. Jadi kalau di sini relationship-nya dicari dari A dulu. A baru ke E, baru ke I, baru ke O. Ini 2 halaman ya, 2 slide. Baru ke U. Nggak ada yang X. Ya. Karena apa? Di sini kan A dikasih skor 6. E 5, I 4 dan seterusnya ya, sampai U adalah 2.
Nah, lalu ada from to-nya. Jadi untuk yang relation A itu cari semua from to apa aja, departemen apa kemana yang hubungannya A. Gitu. Nah, saya nanti kalau Anda ngerjain latihan, saya sih lebih nyaran kayaknya lebih gampang kalau tabel ini dibuat dari from to dulu, ya. Jadi kan ini kan dicatat di apa namanya ya, di list semuanya ya. Nah, kalau di sini dari A sampai U, kalau saya lebih menyarankan dari 1 ke 7, dari stasiun 1 sampai ke akhir. Karena lebih gampang. Kalau di contoh ini berarti kan 1 ke 2 dulu ya, 1 ke 2, 1 ke 3 sampai 1 ke 7 kan. Gitu. Jadi dari 1 ke 2 sampai 1 ke 7. Lalu naik ke 2 ya, 2 ke 3 sampai 2 ke 7. Gitu kan? Dari 3 ke 4 sampai 3 ke 7. Sebenarnya lebih enak nulisnya dari sana. Dilihat aja masing-masing hubungannya apa, lalu ada value-nya berapa ya. A6, E5, dan seterusnya. Tapi cara mengalihkannya sama. Value itu adalah present value dikali distance. Nah, ini kan dari tabel nih, A5, A6 ya, E5, I4, dan seterusnya. Yang ini, kolom present value. Kalau ini distance dari tata letak final tadi, yang ini, tata letak akhir. Ingat bahwa ya, kalau dia bersebelahan baik kiri kanan atau atas bawah, maka jaraknya 0. Gitu. Kalau bersentuhan langsung. Contohnya yang 0. Ini ya. 5 ke 6. 1 ke 2 itu 0. Lihat. 5 ke 6 kan ini ya. Jadi walaupun 6 ada 2 unit, tapi kalau 5 dekat ke salah satu, itu jaraknya 0. Kemudian 1, 2 juga 0. Gitu ya jaraknya. Coba saya mau tanya yang jaraknya 1 mana? Coba sebutin. Sebutin yang jaraknya 1. 7 ke 1, Pak. Ah, betul. Mana lagi? Mana lagi? Yang lain? Betul, tadi 7 ke 1. Empat enam, Pak. Betul, 4 ke 6, 1. Kalau 2 ke 3 berapa? 2. 3. 2 ke 3 itu, jadi gini ya, 2 ke 3 ini jaraknya 2. Karena ya gini, 2 ini ke 6, jarak ke sini ya, 1, ke sini 2. Nah ini kan di sini udah 0 kan. Jadi 2 ke 3 ini jaraknya 2. Ya, karena dia harus pindah 2 kotak sebelum nempel ke 3. Gitu loh ya. Seperti itu. Tadi 17 juga, kenapa dia 1? Karena 1 ini harus lompat, bukan lompat ya. Pindah 1 kotak untuk nempel dengan 7. Kira-kira gitu caranya. Berapa kotak dia pindah untuk nempel ke situ. Makanya tadi berapa? 2, 3 berapa? Kita cek. 2 ke 3 di sini nggak ada. Di sini berarti. 2 ke 3 nya, ini dia. 2 ke 3 jaraknya 2. Betul ya? Lalu distance-nya dikali present value, 2 dikali 2 jadi 4. Ada yang jaraknya 3 nggak? Coba. Coba cari, ada nggak jaraknya 3? Berapa? 4 ke 3, Pak. Enggak ada, 4 ke 3, betul. Jaraknya 3, betul. 4 ke 3 itu 3 jaraknya. Betul. Ada lagi nggak? 4 ke 5. 4 ke 5, jaraknya 3, betul. Ada yang jaraknya 4 nggak? 5 pojok, 4 pojok. 5. Oh enggak. Enggak ada. Jadi sebenarnya cukup diwakili sama yang terdekat aja. Walaupun 4 ini ada 2,
Ya ambil yang terdekat aja ke 5 itu. Ya jadi 4 dan 5 itu jaraknya ya 3. Ya. Makanya kalau yang 2 unit itu cukup diwakili oleh salah satu. Pak izin bertanya Pak. Ya. 4 ke 3 kenapa 3 ya Pak? Apakah bisa diwakili dengan hanya satu Pak? Oh iya benar. Anda benar. Oke, tengok. Ya, ini ada 2 ya. Jadi 4-nya ada 2. Ya, yang terdekat dengan 3 ya sebenarnya yang atas ya. Jadi jaraknya 2 sebenarnya. Kita coba cek yang 3 ke 4 berapa? Mana 3 ke 4? Ini ya. Iya ya, 2 ya tercantum di sini nih. Benar ya? Gitu. Terus 4 ke 5 tadi kita cek coba 4 ke 5 di sini ya. Ini nih. Nah, 4 ke 5 ini jaraknya memang 3 ya. Yang terdekatnya. Dan di sini memang nggak ada yang jaraknya 4 ya. Tuh, nggak ada kan? Oke. Nah, skornya itu menjumlahkan value ya. Menjumlahkan yang kolom yang paling kanan. Jadi 48. Jadi sekali lagi nanti pas Anda ngerjain ini, tabel seperti ini, bebas lah ya. Mau dari from to dulu, ya, atau mau dari relationship dulu juga boleh. Kalau dari from to dulu ya saya saranin dari 1 aja dulu from-nya. 1 ke 7 sampai 1 ke 2 sampai 1 ke 7. Terus 2 ke 3 sampai 2 ke 7. Tapi kalau nama seperti ini dari relationship-nya dulu ya boleh. Gitu. Ada pertanyaan mengenai skor? Halo Pak, izin bertanya. Ya. Untuk relationship itu kan hubungan kedekatan nih Pak. Ya. Bisa ditentukan oleh kita. Nah, tapi kalau teknisnya nanti misalkan di ujian, relationship itu diberikan atau kita yang menentukan? Waduh, apa itu? Nanti di ujian itu teknisnya untuk relationship-nya kita yang menentukan atau sudah ditentukan oleh soal? Dari soal ya? Oh, baik Pak. Biasanya begini, karena kan begini, membuat ARC itu, ya kemarin kita udah dari awal ya. Ya sebenarnya membuat ARC itu satu problem, lalu membuat layout itu problem yang lain. Gitu. Cuma dia memakai ARC memang, gitu. Sehingga biasanya sih diberikan oleh soal. Tapi kalau di dunia nyata Anda beneran nih ngerancang pabrik ya dua-duanya Anda kerja sendiri. Cuma memang bikin ARC dulu kan. Tahap awalnya Anda bikin AEIOUX itu. Nanti mungkin tahap-tahap berikutnya ya, harus menjelaskan apa menghitung seperti ini. Nah, kalau kita pakai software itu bisa menghasilkan berbagai alternatif untuk problem yang sama. Ini layout skornya beda ya dengan ini. Kalau ini kan 48. Ini sebenarnya kasus lain. Saya ambil dari paper sih ini. Dari jurnal. Jadi, ya ini dalam satu jurnal, dia ngasih contoh bahwa untuk satu problem dia bisa menghasilkan 14 alternatif pakai software. Ya. Nggak akan diujian seperti ini. Ya, dengan software dia bisa mencari berbagai alternatif dan mungkin juga 14 ini belum tentu udah semua ya, karena kan begini, kalau kita pakai software yang mencari solusi optimal, biasanya kita ngasih ini ke software itu ngasih kayak parameter. Jadi istilahnya biar software itu menyelesaikan tugas kita dalam waktu yang tertentu gitu, nggak terlalu lama. Kalau nggak dikasih parameter, dia bisa lama sekali mencari skor terbaik ya. Nah, kalau dibatasi seperti mungkin nih softwarenya memang dari kita sebenarnya batasannya ya berapa alternatif gitu. Dan ini kita tinggal pilih layout skor terkecil. Kenapa terkecil? Ya dari sini ya. Jadi kan kalau dilihat dari cara perhitungan skor ini yang bagus yang kecil kan, betul nggak? Bukan yang besar. Ya, jadi Jadi kan gini ya. Kenapa yang terkecil, yang skor kecil itu lebih bagus? Karena prinsipnya begini.
yang present value-nya besar, artinya kan yang relatifnya dekat ya, kan ini makin dekat ke A makin dekat ya, makin intens hubungannya. Jadi yang makin dekat itu kan present value-nya besar. Nah, yang present value-nya besar itu distance-nya memang harus kecil atau 0 kalau bisa 0. Sehingga emang yang bagus adalah yang skor totalnya, layout skornya itu adalah yang lebih kecil lebih bagus. Karena kalau dia kecil, berarti yang present value-nya besar itu sama dia jaraknya kecil, dan memang seperti itu kan, logikanya benar ya. Yang present value-nya kecil, besar, berarti distance-nya harus kecil supaya skornya kecil. Makanya kalau di sini yang terkecil adalah mana sih? Coba mana yang terkecil? 322 ya? Salah. 308 ya? Ya, terkecil adalah 308, alternatif 5. Ya. Nah, ini saya kasih Anda latihan seperti ini. Ini kan saya kasih ya ARC-nya. Ini coba kita cek. Ini ada, ini datanya ini dulu ya. Nih, di soal ini Anda punya 15 stasiun. Tadi kan dicontoh 7 ya. 15 stasiun. Ini ada jumlah unit sama luas aktual. Nah, nanti gini, ini kan beda sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan kayaknya gampang banget ya. Kalau 1 unit berarti 400, 2 unit 800 ya. Ini kan kalau di sini nggak seperti itu ya. Ini kalau Anda lihat ya, ini luas per unit mesinnya beda-beda. Beda nggak? Contohnya ini, mesin jahit listrik. Berarti per unitnya 5 meter kan? Betul nggak? Betul ya? Halo? Saya ulang. Betul, Pak. Mesin jahit listrik, 1 unitnya itu 5 meter. Ya, 3 dibagi kan, 1 bagi 20. Sementara yang high speed, berapa nih? 55 bagi 11 berapa? 5 juga ya. Yang nomor 3 masih 5. Ada beda di cutting, Pak. Ini sama ya, di mesin beda. press. Laser ini 6. Ya. Cutting 9. Kemudian Bartek 5. Ya. Iya, benar. Jadi beda-beda, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9. Ada yang cuma 2 printing. Nah, jadi nanti gini, ketika membuat layout ini, layoutnya itu nanti, perhatikan bahwa 1 unit itu muncul 1 angka di kotak ya, 1 kotak. Jadi misalnya, ini ya. Jadi mesin jahit listrik 20 nih. Ini kita sebut aja mesin nomor 1 lah ya. Mesin nomor 1 ada 20, sehingga nanti di layout yang Anda hasilkan, mesin 1 itu ada 20 biji. Berarti Anda bikin tabelnya yang agak lebar ya. Pakai Excel kali ya, biar gampang dipindah-pindah gitu. Ya, ngerti ya? Ngerti nggak? Saya ulang lagi. Jadi maksudnya gini, mesin jahit listrik ini, ya mesin nomor 1 kan ada 20. Berarti nanti di layout yang angka 1 itu ada 20 biji ya. Angka 1 itu artinya mesin 1. Itu ada 20 biji. Ya. Sesuai dengan ini aja. Ya, sesuai dengan ini. Ya. Ada yang sampai 20 biji, ada yang cuma 1, ya apa-apa, sesuai dengan jumlahnya. Sehingga nanti untuk layout patokannya ini jumlahnya. Kemudian luas lantai aktualnya, ya ini untuk ngitung tadi ya. Tadi kan seperti yang tadi, luas lantai itu dipakai ketika TCR-nya sama. Ya, untuk TCR-nya sama, maka
kita pilih yang lebih luas. Ya sesuai dengan aturan ini ya, nanti dibaca aja ini. Langkah korelap dari 1 sampai 5. Kan ini udah ada perintahnya di nomor 2 nih. Jika ada 2 apartemen dengan TCR sama, maka urutan penempatnya adalah yang luas terbesar dulu. Ya. Kalau luasnya masih sama berarti nomor terkecil, berarti dari nomor 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ARC-nya ini. ARC-nya kan sebenarnya simpel ya. Walaupun ARC-nya ini ada yang angka di bawahnya ya. Tapi kita pakai yang hurufnya aja, yang A, E, I, O, U, X ya. Jadi yang ada warnanya. Kalau yang putih ini kan angka, ini nggak usah dipakai. Ya. Jelas ya? Kalau di sini A, E, I, O, U, nggak ada yang X kayaknya ya. Berarti kalau X itu kan berarti dilarang berdekatan ya. Karena bahaya biasanya. Tapi ini nggak ada, berarti nggak ada yang bahaya. Oke? Nah, di sini perintahnya ya, Anda cuma diminta membuat satu algoritma aja. Ya. Kemudian hitung skornya. Kalau kelompok Anda sudah punya skor, tolong diposting di WA grup biar pada tahu. Ngerti ya? Saya juga penasaran sih. Kalau ini kan sebenarnya satu soal dikerjakan oleh 5 kelompok, layout hasilnya pasti beda. Ya. Kayaknya sih akan beda. Kalau kecuali kerjasama ya, tapi harusnya anak kelompok jangan kerjasama lah, kerjasamanya dalam satu kelompok aja. Karena saya pengen tahu dengan 5 kelompok itu hasilnya bagaimana. Ya. Ini perintahnya yang diposting di WA itu bukan cuma skornya ya, tapi sama layout akhirnya di screenshot aja. Kayak ginian ini. Ininya ya di screenshot, posting di WA, kemudian tulis skornya berapa. Ya nggak apa-apa ini. Nanti kita share aja. Oh ada yang bisa lebih kecil ternyata. Kita lihat bagaimana cara menambahkan layoutnya sehingga skornya kecil. Oke? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk jumlah mesin yang banyak itu penempatannya, layoutingnya mengotak, memanjang, atau seperti apa? Logikanya kan gini ya. Kalau mesinnya banyak, intinya adalah kalau mesinnya multiple lebih dari 1 itu logika kita adalah dia itu harus bisa dekat ke banyak mungkin mesinnya gitu. Ya nggak sih? Jadi gini, mesin 1 ada 20. Kita pengennya mesin 1 bisa dekat dengan sebanyak mungkin mesin lain kan gitu ya. Nah sehingga mungkin ya naroknya di layout itu ya mungkin nggak berjajar 20 biji juga, enggak ya, jadi panjang banget ya. Mungkin kalau itu kan 20 itu bisa 10 kali 1 ya nggak? 1 row 10 biji, 1 kali 10 atau 1 kali 20 atau 2 kali 10 atau berapa? 4 kali 5 ya. Ya saran saya 4 kali 5 aja lah. Tapi makanya ini kan kita nggak ada yang tahu mana yang skornya lebih baik. Makanya cobain aja, nanti ada kelompok yang bikinnya, Pak saya mau bikin mesin 1 itu 20 berjejer. Dalam satu baris. Boleh cobain. Pak saya mau coba 2 kali 10. Ada saya mau coba 4 kali 5 boleh. Tapi kan pertanyaannya belum tentu mesin 1 itu duluan masuk layout. Ya nggak? Tergantung TCR-nya. Gitu. Kalau mesin 1 ini masuk layout duluan, kita bisa milih ya, mau 1 kali 20 atau 2 kali 10 atau 4 kali 5. Tapi kalau nggak di awal kan, tergantung layout yang sudah ada, ya nggak? Tergantung mesin berapa aja yang sudah ada di layout. Gitu. Jadi silakan mencoba ya. Ada lagi? Pak, kalau misalkan yang jumlah mesin jahitnya kan ada 20, dia bukan yang pertama misalkan Pak. Berarti dia tetap harus berkumpul Pak, atau boleh? Oh iya berkumpul.
semacam gitu, Pak? Berkumpul, jangan disebar. Oh. Kalau L seperti itu boleh, Pak? L atau apa? Boleh. Oh. Intinya begini, kalau mesinnya banyak, dia harus berkumpul, tidak ada yang istilahnya diselingi mesin lain gitu. L boleh L. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang belum absen? Baik, silakan yang belum absen ya, saya tulis lagi. 8, ya. Nanti kodenya akan berubah 2 menit lagi. Baik, kalau sudah absen, boleh meninggalkan ruang. Terima kasih, Pak. Oke.